Terlepas dari realistis ilmiah tidaknya sebagai suatu naskah sejarah, sehingga banyaknya sanggahan dan kritik para ahli sejarah terhadap naskah Wangsakerta Cirebon, namun nampaknya semua para ahli sejarah sepakat tentang keberadaan tokoh Pangeran Tohpati Wangsakerta sebagai Panembahan Cirebon pertama yang bergelar Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin. Ia adalah pembesar kesultanan yang bertanggung jawab untuk mendidik putra-putri keraton dan menjadi asistennya Sultan Sepuh pertama. Maka Pangeran Wangsakerta tinggal di Keraton Kasepuhan untuk membantu Pangeran Raja Martawijaya dalam memerintah Kesultanan Kasepuhan sejak tahun 1679 sampai 1713. Ruang kerja Pangeran Wangsakerta berada di dalam Keraton Kacirebonan, yaitu sebuah bangunan tempo dulu yang asalnya tempat para selir para raja dan sultan dari Keraton Kasepuhan yang berada di Jalan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Keraton Kacirebonan tepatnya berada sekitar 1 kilometer sebelah barat daya dari Keraton Kasepuhan dan kurang lebih 500 meter sebelah selatan Keraton Kanoman. Keraton Kacirebonan posisinya memanjang dari utara ke selatan dengan luas tanah sekitar 46.500 meter persegi yang kemegahan dan keasliannya sampai saat ini masih terpelihara. Di samping Keraton Kacirebonan, di dalam kompleks Keraton Kasepuhan itu terdapat Masjid Agung Sang Ciptarasa atau Masjid Agung Sunan Gunung Jati, merupakan masjid yang dibangun secara gotong royong oleh Wali Sanga, terutama Sunan Kalijaga dan Raden Sepat atas perintah dari Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah pada tahun 1498 Masehi. Dalam proses pembangunannya melibatkan para pekerja yang berasal dari Majapahit, Demak, dan Cirebon. Awalnya Masjid Sang Ciptarasa bernama Masjid Agung Pakungwati. Konon ada keterangan yang menyebutkan Sunan Gunung Jati pun wafatnya di dalam Masjid Agung Sang Ciptarasa ini dalam usia 120 tahun. Lalu Sunan Gunung Jati dimakamkan di Bukit Gunung Sembung yang berada di lintasan Cirebon Indramayu sekarang. Di bagian depan Masjid Sang Ciptarasa terdapat pintu masuk berwarna hijau dengan deretan bata merah. Masuk ke area teras terdapat banyak tiang yang terbuat dari kayu jati serta sumur keramat. Oleh masyarakat sekitar, sumur keramat tersebut disebut Banyu Cis atau air jam-jam Sang Ciptarasa. Di bagian dalam ada mimbar dan tiang penyangga
yang masih dipertahankan dalam bentuk aslinya. Masjid Sang Cipta Rasa berlokasi di Jalan Kasepuhan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Ternyata setiap wilayah bangunan keraton di Cirebon dan beberapa tempat tertentu sejak didirikan oleh Sri Mangana Pangeran Cakrabuana Walangsungsang telah memiliki masjid, terlebih sejak menjadi kesultanan masa pemerintahan Susuhunan Jati Syarif Hidayatullah. Karena pembangunan masjid dan tajung itu merupakan prioritas sarana sebagai motivasi dalam memfasilitasi penyebaran agama Islam. Di samping Masjid Agung Sang Cipta Rasa, masih terdapat 7 masjid unik dan bersejarah di Cirebon yang sampai saat ini masih ada, yaitu ke-1, Masjid Jagabayan, merupakan masjid tertua di kota Cirebon yang terletak di dalam gang pertokoan Jalan Karanggetas, Kecamatan Lemah Wungkuk. Masjid ini dibangun oleh Pangeran Nalarasa, seorang patih dari Pajajaran yang diutus oleh Prabu Siliwangi datang ke Cirebon untuk menjemput Pangeran Walangsungsang karena adanya kabar tentang berdirinya sebuah kerajaan baru di tanah Pajajaran. Namun sesampainya di Cirebon, Pangeran Nalarasa tidak menemukan kerajaan, melainkan hanya sebuah pondok pesantren. Lalu secara tidak sengaja Pangeran Nalarasa bertemu dengan Pangeran Walangsungsang yang tidak disadari bahwa yang ia temui adalah orang yang selama ini ia cari. Seiring berjalannya waktu, Pangeran Nalarasa malah masuk Islam di bawah bimbingan Pangeran Walangsungsang. Setelah Cirebon menjadi kesultanan, Pangeran Nalarasa diberi gelar Tumenggung Jagabayan oleh Susuhunan Jati Syarif Hidayatullah. Kemudian pada tahun 1437, Pangeran Jagabayan mendirikan pos penjagaan yang sekarang menjadi Masjid Jagabayan. Dan di sampingnya terdapat sumur yang dibuat oleh Pangeran Jagabayan sendiri. Kedua, Masjid Syekh Birawa berupa langgar kecil mirip musola alit atau tajung yang dibangun oleh Raden Birawa, keponakan Prabu Siliwangi sekitar abad ke-15. Masjid Syekh Birawa beralamat di RT 03 RW 04 Kalitanjung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, di belakang Pasar Harjamukti sekarang. Awalnya bernama Masjid Kalitanjung Raya karena masjid tersebut merupakan masjid pertama yang ada di Kalitanjung. Namun, pasca direnovasi oleh Wali Kota Cirebon Humaydi, namanya berubah menjadi Masjid Syekh Birawa. Perubahan nama ini didasarkan pada sosok Syekh Birawa yang makamnya
tidak jauh dari masjid yang berwarna putih hijau, dengan teras samping masjid yang langsung menghadap ke arah Sungai Suba. Meski bentuk masjid sudah tidak seperti aslinya, tapi masih ada beberapa benda peninggalan dari Syekh Birawa, seperti Al-Quran tulis tangan, naskah carita, tombak, keris, alat penyulut api, dan peti barang pusaka yang tersimpan dalam lemari kaca. Ketiga, Masjid Keramat Megu dibangun oleh Ki Buyut Megu, utusan Prabu Siliwangi pada abad ke-15. Sebelum masuk masjid, harus melewati Gapura Kembar yang letaknya di Jalan Raya Megu, yang dikelilingi oleh tembok bata merah yang berusia ratusan tahun. Memasuki area masjid, terdapat situs makam Ki Buyut Megu dan istrinya, yaitu Nyi Buyut Megu, serta Pangeran Arya Natas Angin. Di bagian dalam masjid terdapat 9 pintu kayu yang dibuka hanya ketika salat Id dan salat Jumat. Di bagian samping terdapat sumur keramat. Konon pembuangan air sumur tersebut ada di Kecomberan yang jaraknya cukup jauh dari Masjid Keramat Megu yang terletak di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Keempat, Masjid Merah Pasalakan dibangun pada abad ke-16 oleh seorang tokoh asal Banten bernama Sarip Abdurrahman Al-Usmani yang terletak di Kelurahan Pasalakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Di serambi masjid terlihat deretan makam kuno. Di bagian depan teras terlihat sumur keramat, dan sumur yang ada di dalam masjid pun awalnya berada di luar area masjid sebelum dilakukan perluasan. Di bagian dalam masjid nampak warna merah sebagai warna dominan. Terlihat tiang kayu penyangga masjid dengan ukiran kaligrafi di bagian atasnya dan mimbar yang dilapisi kain. Untuk kubah masjidnya berbentuk teratai yang menjadi simbol spiritual pada masa abad ke-16 sampai 17. Di samping masjid terdapat situs makam Sarip Abdurrahman Al-Usmani dan para pengikutnya. Kelima, Masjid Nurbuat terletak di Jalan Kedung Menjangan, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dekat pangkalan lapangan udara Cakrabuana yang memiliki arsitektur unik. Di bagian depan terlihat pagoda-pagoda bernuansa Hindu dan Cina yang melambangkan adanya 3 tokoh penting Cirebon. Pertama, Putri Ong Tien. Kedua, Syekh Sarip Hidayatullah. Dan ketiga, Sunan Kudus. Dari ketiga pagoda itu, terdapat satu pagoda
dengan 9 tingkatan yang memiliki makna 9 wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Konon, Masjid Nurubuat dibangun hanya dalam waktu 100 hari. Arsitektur Masjid Nurubuat memang mengikuti gaya arsitektur dari Masjid Merah Panjunan dan Masjid Sang Cipta Rasa. Hal ini terlihat dari pemilihan warna merah yang dominan serta ornamen keramik yang menghiasi setiap dinding masjid. Di bagian depan terdapat 2 sumur yang konon airnya tidak pernah habis. Di bagian dalam masjid terdapat mimbar dan lubang yang digunakan untuk adzan. Memang sudah menjadi tradisi di Masjid Nurubuat untuk adzan itu tidak menggunakan pengeras suara, tapi cukup dilantunkan melalui lubang yang ada di samping mimbar. Keenam, Tajug Agung Kejaksaan. Lokasinya tidak jauh dari alun-alun Kejaksaan yang terletak di Gang Pangeran Kejaksaan, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Tajug Agung Kejaksaan dibangun oleh Syekh Syarif Abdurrahim atau Pangeran Kejaksan sekitar tahun 1479 sampai 1480 Masehi. Asalnya Tajug Agung Kejaksaan hanya langgar kecil yang memiliki 16 tiang utama yang terbuat dari kayu jati. Di bagian dalam tajug terdapat beberapa benda peninggalan dari Syekh Syarif Abdurrahim seperti mimbar dan tombak. Di bagian luar setiap dinding tajug terdapat ornamen keramik khas Tiongkok. Di samping masjid terdapat sebuah kolam ikan bertembikar. Konon, tembikar tersebut sudah ada sejak zaman Syekh Syarif Abdurrahim. Ketujuh, Masjid Merah Panjunan yang dibangun pada tahun 1480 Masehi oleh Syekh Syarif Abdurrahman atau Pangeran Panjunan, yaitu kakaknya dari Syekh Syarif Abdurrahim, pendiri Tajug Agung Kejaksan. Masjid Merah Panjunan memiliki perpaduan arsitektur susunan batanya khas Arab dengan dinding yang dihiasi oleh ornamen keramik Tiongkok. Dahulu, sebelum pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa, konon Sunan Gunung Jati dan para wali sanga sering mengadakan pertemuan di Masjid Merah Panjunan ini. Bekas tempat pertemuan sendiri terletak di bagian dalam masjid yang pintunya selalu terkunci. Bagian dalam masjid hanya dibuka 2 kali dalam setahun, yakni ketika Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Masjid Merah Panjunan terletak di Jalan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon.